Ini ya tahapannya ya. Bisa dilihat. Jadi kita harus mencari rank. S 1, 2, 3. Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Oke. Karena saya ganti nih apa namanya? Handsfree. Lobet handsfree saya. Kita lanjutkan. Ini tahapan untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk data interval. Kalau yang ini data satuan ya. Ini juga kalau ini nilai ini kita simbolkan dengan X. Fx. F kali X berarti ya. Fx itu sama dengan F-nya 2 kalinya bintang. Ini X-nya 40 untuk yang pertama. Tinggal tarik saja ini. Ini jumlah totalnya akan sama dengan yang data satuan yang ini. Ini data kita nyatakan dalam bentuk distribusi frekuensi ya. Nanti min-nya ini jumlah ya atau sigma. Sigma atau jumlah sama saja. Ini min-nya berarti sama dengan 5019 dibagi 100. Untuk mediannya, dan biasanya kita nambang hitung di sini ya, median nilai tengah bisa dihitung, tetapi kita skip aja dulu yang ini. Kita lanjutkan yang ini, min, median, kalau ini sama dengan med. Tinggal di blok. Ini mediannya 50. Median modusnya nilai yang paling sering muncul, yang frekuensinya paling sering muncul, yang paling banyak sama dengan MOD. Ada MOD multi, ini number return of vertical range of frequency occurring for horizon use transpose. Kita bisa juga langsung mode yang ini nih. Yang paling bawah yang ada tanda serunya. Ini tanda seru ini kalau kita buka serunya, rumus ini berasal dari rumus Excel versi sebelumnya. Ini Pak, saya menggunakan versi 2019. Jadi rumus MOD ini bisa untuk Excel 2007, 2010 gitu ya. Yang bawah. Jadi ini juga bisa. Blok ke atas. Nah, modenya, modusnya 52. 52 ada berapa ya? 52 ada, nah, ini bisa diurutkan dulu supaya kita urutkan ya. Dan ketika kita mengurutkan ini tidak akan berpengaruh terhadap jumlah, terhadap min, maksimum, median, dan modus. Kita urutkan menggunakan filter sort A to Z dari kecil ke besar. Oh ya, nih modusnya 48. Jadi 48 itu ada berapa ya? Kalau kita blok 48, ini akan terlihat di count ini, berarti ada 8.
Jadi 48 itu ada 8. Jadi kita urutkan dulu nilainya untuk mengetahui nilai median, mengetahui nilai modus ya. Minimum, maksimum, min, median, modus. Nanti kuartil 1, kuartil 2, sampai dengan kuartil 3. Tapi nanti ini dulu ya. Kita ke sini dulu. Menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok atau data yang kita sajikan dalam bentuk interval. Pertama kita menentukan rank. Rank itu kita singkat R saja. Di sini boleh R, ranknya sama dengan data minimum dikurangi, data maksimum dikurangi data minimum. Jadi R-nya yang ini 25. Kemudian itu banyaknya kelas yang mungkin. 1 ditambah 3,3 dikalinya pakai bintang log dari N, banyaknya data, dalam hal ini banyaknya nilai mahasiswa yang kita hitung statistiknya ada 100 di 7,6. Ini nanti kemungkinan kelas yang ideal itu kalau kita bulatkan ke bawah jadi, kalau kita bulatkan ke atas jadi 8. Jadi kemungkinan kelas yang ideal antara 7 dan 8 kelas. Kalau lebih berarti tidak ideal nanti ya. Kemudian interval, ideal tidaknya ini nanti ukurannya apakah nilai-nilai statistik seperti min, median, modus, standar deviasi, pokoknya ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data itu apakah sesuai dengan data aslinya yang ini? Mendekati, intinya yang ideal itu sesuai atau mendekati. Jadi selisihnya kecil, biasnya kecil, perbedaannya kecil. Kemudian nih intervalnya atau panjang intervalnya sama dengan ini 7,6 dibagi dengan, maaf, balik ya, R yang ini dibagi bisa berapa? 4. Kalau kita bulatkan ke bawah jadi 3 atau 4. Nah, ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman saya, pengalaman teman-teman mahasiswa yang pernah saya ajar dulu. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data interval, kita mulai dari sini dulu. Melihatnya dari intervalnya dulu. Jangan dari banyak kelas dulu ya. Tapi dari interval dulu mulainya. Nah, ini pengalaman. Untuk interval ini kalau di sini ada 3,3 atau yang lainnya misalnya 3,1, 3,12 gitu ya. Ini akan lebih mendekati, penghitungannya akan lebih mendekati data yang satuan ini, nilai-nilainya. Ketika dibulatkan ke atas. Berapapun nilai di sini, misalkan 3,2 tetap bulatkan ke atas. Berarti kalau 3,3, kalau matematis pembulatan itu kan ke bawah. Karena di bawah 5 ya, di bawah 0,5 komanya.
Soalnya di sini 3,7 ya, kalau pembulatan matematis itu bulatkan ke atas. Kalau 3,3 bulatkan ke bawah. Tetapi untuk pembuatan interval tabel distribusi data kelompok, ini akan lebih bagus hasilnya nanti jika dibulatkan ke atas. Kita coba aja ya. Karena yang pembulatan ke atas sudah saya contohkan di video tersebut, kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah berarti intervalnya 3. Tadi kan kita mulai dari interval yang pertama, mulai dari 40 gitu kan. Straight. Kalau intervalnya 3 berarti di sini 40 itu sampai dengan 42. Ada yang bertanya nah di sini, kenapa intervalnya 3 kok nambahnya cuma 2, 40 jadi 42. 40-nya dihitung nggak, Pak? 40-nya dihitung, Pak. 40-nya dihitung juga nggak, Pak? Ya, 40-nya dihitung, tetapi kalau melihat lagi yang lebih jelas itu, jika kita lihat batas kelasnya, nih, batas kelas yang paling pinggir, ya, batas kelas paling pinggir itu 40 dikurangi 0,5. 0,5. Wah, ini harus pakai sambungan ya supaya berfungsi rumusnya. Nih. Batas atasnya sama dengan 42 ditambah 0,5. Bayangkan saja kita punya rumah kiri kanan. Batas bangunan kita ini, tembok kita paling pinggir itu dengan tetangga itu ya bagi 2 lah, jangan dihabiskan semua. Jadi kosong ya. 0,5-nya itu nanti punya kita setengah meter misalkan, dikasih ruang baik untuk jalan maupun untuk kalau terjadi sesuatu kebakaran kan enak itu buat meloloskan diri gitu kan. Tapi kalau dipaskan semua seperti ini dihabiskan gitu ya, nanti akan repot gitu ya. Belum lagi permasalahan yang lain, biasanya sama tetangga itu ada aja gitu ya. Jadi kasih space gitu ya, setengahnya. Itu saya ilustrasikan seperti itu untuk mempermudah pemahaman bahwasanya 40 sampai dengan 42 itu sebenarnya masih ada space ya, 0,5 ke bawah dan 0,5 ke atas. Jadi aslinya rumah kita ini ya, kalau di sini 2 ya, kelihatannya 2 ya. 40 sampai 42 itu 2 lebarnya, tetapi realnya ya, karena masih ada space 0,5 ke samping kiri, misalkan 0,5 ke samping kanan, jadinya kalau kita hitung dari batas kelas ini, batas minimal dan maksimal interval, ini akan 3. Kalau kita kurangi 42,5 dikurangi 9,5, ini jadi 3 kan? Inilah interval sesungguhnya. Itu ya, dihitung dari batas minimal maksimal kelas interval. Jadi tidak dihitung dari yang intervalnya, tetapi dari batas kelasnya. Itu ya. Ya untuk mempermudah dihitung dari 40-nya gitu, 40, 41, 42 untuk mempermudah. Tetapi
Ya pemahamannya sebenarnya seperti ini. Batas kelas interval itu dihitung dari batas kelas. Seperti itu. Kalau mau manual ini dilanjutkan bisa. Jadi 43 gitu kan. Ditambah 2 berarti 45. 45. Tapi ya tidak relevan lagi sekarang kita manual ya. Tapi di Excel sudah disiapkan rumus-rumusnya. Berarti ini tinggal klik ketik sama dengan ambil yang 40 ditambah 3 bisa. Kemudian ini ambil 42 ditambah intervalnya 3. Ini bisa diblok 3 kolom ini, kita tarik ke bawah. Ini nilai paling tinggi 65, di sini 66, berarti kelas yang terakhir sudah memuat nilai paling tinggi. Kelas kelompok yang pertama sudah memuat nilai yang paling rendah. 40 ada di sini, 65 ada di sini. Ini jumlah kelasnya ada berapa? Kalau kita hitung jumlah kelasnya 1, 2, 9 kelas. Sementara berdasarkan rumus banyaknya kelas, kelasnya itu tidak boleh Lebih dari 8. kurang dari 7 atau lebih dari 8. Jadi kalau 7 atau 8 masih bisa kita lanjutkan ya pengerjaannya. Tetapi ini lebih 9 ya ini kita berarti tidak kita gunakan interval yang 3. Ya, kita gunakan interval yang 4 ini. Seperti itu. Paham ya? Paham. Untuk interval yang 4 ya kita kalau sudah punya begini tinggal ganti saja di sini nih. Ini tambah 4 intervalnya. Yang ini sama dengan 40. Tambahnya 3 tapi untuk yang intervalnya. Yang bawah ya tambah 4. Ini kita tarik ke bawah. Ini juga tinggal tarik ke bawah. Kita hanya membutuhkan kelas banyak 7 ya. Jadi di sini kelas yang memuat nilai tertinggi di kelas yang ke-7. Jadi 2 kelas ini atau 2 kelompok ini tidak kita perlukan. Tidak kita perlukan. Jadi hanya sampai 7 kelas. Nah, kalau ini sudah ideal sesuai dengan rumus gitu. Jadi ya kita lanjutkan yang ini. Ini karena ini menggunakan rumus yang ini langsung berubah tadi ya 43,5. Awalnya kan 42,5. Ini juga bisa langsung kita tarik ke bawah. Ke sini. Untuk frekuensi sama. Prosesnya seperti yang di video ya. Kalau tadi frekuensi kita lanjut dari nilai-nilai yang di blok itu yang ini pertama. Dengan yang ini ya. 40, 41 dan seterusnya. Sekarang kalau kita mencari frekuensi di data kelompok ini, F
sama dengan frekuensi. Kita mau mencari jumlah data, jumlah nilai, atau banyaknya nilai yang berada pada rentang 40 sampai dengan 43 atau 39,5 sampai dengan 43,5. Jadi data array-nya ini kita blok. Ini kalau mau ngeblok satu-satu begini, satu ke atas. Tapi kalau mau cepat pakai kontrol ya. Shift. Ya. Kontrol anak panah ke atas, cepat. Kemudian ini ada bin array-nya sudah, tinggal bin array, koma ya yang di blok. Batas interval paling atas atau interval paling atas yang ini. Jadi mau blok yang ini boleh. Mau blok yang batas kelas paling atas juga boleh. Yang penting yang kita ambil interval atau batas kelas yang atasnya. Yang kita blok. Ini kan 12. Di blok sampai kelas yang ke-7. Di keyboard saya Fn F2 disesuaikan dengan keyboard masing-masing. Kemudian Ctrl Shift Enter, saya Ctrl Shift-nya yang sebelah kiri. Inilah frekuensi atau banyaknya data pada masing-masing kelas interval. Kita jumlahkan. Kalau mau manual jumlahnya sama dengan sum begini ya. Kalau mau cepat alter plus enter. Ini 100 frekuensinya. Terus biasanya di sini ada interval, ada batas kelas, kemudian ada nilai tengah atau X tengah, tengah-tengah intervalnya atau tengah-tengah batas kelasnya sama dengan, sama saja ya, mau ngambil dari interval boleh, mau mengambil dari batas kelas boleh, tinggal dijumlahkan 40 kelas bawah ditambah interval atas atau interval atas, kemudian dibagi 2. Dikurung dulu ya. Enter, kemudian tarik. Ini nanti akan berguna nilai X tengah ini untuk mencari jumlah total keseluruhan data. Perkiraan jumlah total data. Kalau di sini kan F kali X. Ya. Ini F-nya yang ini, X-nya yang ini. Sekarang yang di sini F kali XT, F XT gitu. Tinggal ini, ya, dikalinya bintang, XT-nya ini. Ini akan kita dapatkan perkiraan jumlah total dari nilai. Alter plus enter. Nah, ini perkiraannya berdasarkan data interval ini 5026. Sementara aslinya kan 5019. Beda sedikit. Nanti akan menghasilkan nilai min yang sedikit berbeda. Tetapi ini akan lebih baik dibanding tadi kita buat dalam 9 kelas ini. Nah, itu. Ini banyaknya kelas ini akan menjadi ukuran nanti atau akan menentukan tingkat error, bias, atau seberapa menyimpang hasil penghitungan
statistik, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data dibandingkan dengan data asalnya. Ini kalau kita mencari min-nya, cari min di bawah sini. Min sama dengan jumlah total perkiraan data dibagi banyaknya data atau jumlah frekuensinya. Ini 50,26, sementara di sini 50,9. Bedanya 0,7 ya. 0,07. Jadi bedanya hanya 0, sekian. Jadi ini termasuk bagus ya. Tidak terlalu jauh bedanya. Ini untuk min. Kemudian untuk median, rumus median itu kita harus mencari posisi tengah-tengah data. Nanti kita praktekkan. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau melihat yang saya contohkan sekilas bisa jelas, tetapi pada saat sendiri mungkin ada permasalahan yang muncul, seperti tadi kesalahan teknis di keyboard yang tidak sesuai dengan yang saya contohkan itu ya. Control shift-nya yang berfungsi saya sebelah kiri, Anda mungkin control shift-nya sebelah kanan gitu ya. Itu permasalahan teknis. Belum lagi versi Excel-nya juga itu bisa sedikit berbeda dengan versi-versi setelahnya gitu ya, atau versi sebelumnya. Bisa juga untuk melengkapi tabel distribusi frekuensi ini, selain XT, F kali XT, bisa juga ditambahkan, ini bisa disisipkan ya. Insert untuk memasukkan frekuensi kumulatif. Ada frekuensi kumulatif kurang dari atau FK1, ada frekuensi kumulatif lebih dari atau FK2 ini. Ini tinggal sebagaimana di video, jadi saya langsung saja. Ini sama dengan ini 12 ditambah 21. Tinggal ditarik ke bawah. Kemudian yang ini mulainya dari bawah. Frekuensi kumulatif lebih dari mulainya dari bawah. Data yang paling tinggi. Sama dengan 1, sama dengan lagi 1 ditambah 4, tinggal tarik ke atas. Ini jumlah paling atas 100, ini jumlah paling bawah 100 juga. Tabel-tabel ini, tabel X tengah, kolom frekuensi, kolom ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan grafik atau menyajikan data ke dalam bentuk grafik. Jadi dari tabel ini bisa konversi penyajian datanya ke dalam bentuk grafik. Tinggal tinggal blok ini frekuensi untuk membuat poligon, untuk membuat histogram, untuk membuat tabel diagram lingkaran. Bisa kita gunakan kolom frekuensi. Di blok dulu. Masih ada teman-teman yang masuk ini. Blok dulu,
data-data yang ada di kolom frekuensi, kemudian insert. Saya percepat nanti ya. Nah ini. Ini apa namanya? Histogram. Histogram. Nanti di skripsi ya judul gambarnya di bawah ya, ini untuk mempercepat saja. IAIN Samarinda menganut menentukan format dalam menyajikan gambar itu, judul gambar atau penjelasan gambar itu ada di bawah gambar. Jadi nanti di bawah. Untuk teknis penomoran di Microsoft Word sudah belum saya ajarkan ya. Nanti mungkin di metodologi penelitian. Ini bisa diganti bawahnya ini karena ini belum menggambarkan datanya. Ini baru menggambarkan ini kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga, sampai kelas yang ketujuh. Ini kita bisa ganti dengan data intervalnya. Tinggal kita klik kanan di sini, save, select data, edit 1, 2, 3-nya ini. Kemudian kita blok. Misalnya kita mau menggunakan nilai tengah interval. Nah, atau kita juga bisa menggunakan batas bawah, batas atas intervalnya. Tapi kita harus menggunakan ini dulu, rumus untuk mengambil, karena saya membuat batas kelas ini beda-beda kolom ya. Ini kolom, ini beda kolom, ini kolom batas bawah, atau interval bawah, ini interval atas, dan ini ada kolom di tengah. Nah, untuk keperluan penyajian grafik, nah ini harus kita sajikan dalam satu kolom. Jadi 3 kolom ini, kolom yang pertama, kolom yang kedua, kolom yang ketiga, kita satukan jadi satu kolom. Caranya, nah, bisa dilihat caranya, bisa kita taruh di sini ya. Atau bisa kita taruh di mana? Di sini nih. Alat sebagai bantu aja ya, kolom bantu. Insert dulu sini. Nah. Atau di sini nih. Supaya dekat dengan yang data aslinya. Insert. Satu kolom saja. Ini sama interval ya. Tapi saya buat menjadi satu kolom. Sama dengan 40. Dan, simbol dan, strip. Stripnya kita blok. Kemudian, dan lagi. Ini blok yang interval atasnya. Kemudian enter. Nah, ini jadi satu kolom. Tarik ke bawah. Nah, seperti itu ya. Ini untuk keperluan mendisplay data atau memberi, ini aksis namanya. Nah, ini aksis. Horizontal kategori, aksis. Aksis itu yang bawah. Kalau yang atas ini vertical value aksis.
vertical value, yang ini horizontal kategori. Ini frekuensinya, ini datanya. Ini tadi ya, selain menggunakan nilai tengah, bisa kita ganti juga. Select data, edit, kemudian kita blok interval yang ini. Nah, oke. Nah, ini lebih apa ya? Lebih bagus lagi. Jadi interval 40 sampai 43 ini frekuensinya ada 12. Ini menggambarkan frekuensi. Kalau ini mau kita munculkan angka-angkanya bisa pakai ini tuh. 40 sampai 43 ada 12. 44 sampai 47 ada 21. 48 sampai 51 ada 27. Tinggal pilih aja yang disuka yang mana. Jenis atau variasi histogramnya. Ya. Nah, ini juga bisa kita ubah ya. Jenis grafiknya. Ini untuk mempermudah karena ini sudah bagus ya. Sudah lengkap. Kita bisa rubah juga ke dalam bentuk lain. Tinggal copy paste aja yang ini. Copy paste, ini sama ya, karena saya copy paste. Ini bisa kita ceng, ya. Yang salah satunya saya ganti ceng chart tipe. Misalkan ke dalam bentuk berwarna seperti ini bisa. Tuh. Lebih bagus lagi itu. Yang ini atau ini blok, klik change chart type. Diagram pie seperti ini. Oh, bisa. Kita munculkan ininya, legendnya bisa. Ini legendnya. Legend itu tangannya. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Ini persentasenya ada. Ini yang bawahnya ini bisa diubah juga ya. Select data yang satunya ini. Ini sebentar. Berubah ininya ya, legendnya. Malah jadi satu ini. Hilang keterangan legendnya. Select datanya. Tidak berfungsi. Ini bisa kita ulang tadi. Biarkan yang ini. Kita kembalikan ke yang awal supaya ininya tidak berubah ya. Keterangan yang horizontalnya. Jadi kita bisa merubah tipe-tipenya. Selain ini poligon. Kemudian ini bisa kita copy paste lagi. Kita rubah dari poligon ke ini bentuknya pun bisa macam-macam ya.
Poligonnya mau yang begini silahkan, begini silahkan, begini silahkan. Kemudian ini juga bisa kita rubah. Klik 2 kali bisa untuk memunculkan chat tipe. Ini diagram pie. Seperti ini. Legendnya bisa seperti ini. Kemudian apa lagi? Oh, ini gambarnya, keterangannya ini apa poligon ya. Ini diagram pie. Diagram pie atau diagram lingkaran. Ini bisa huruf kecil ya, besar semua. Kalau di sini ada apa saja? Histogram, poligon, ada OGIF. Ini. OGIF-nya, kalau OGIF bukan berasal dari data frekuensi, tetapi dari frekuensi kumulatif. Jadi kita tidak bisa copy paste dari sini, copy paste dari sini. Kita buat lagi untuk OGIF itu kita blok dua-duanya, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, blok dua-duanya, kemudian insert, lain garis. Ini nih. Nah, ini pun bisa kita yang bawah ini. Select data, edit, kemudian kita blok. Agak terhalang ya. 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, ini. Kemudian series ini ya bisa kita edit ya nanti ini. Kapan tadi sama kalau lebih dari series ini. Ini namanya OZip. Ini bentuknya juga bisa seperti ini, ini. Fill text option. Change series chat, format data series. Nah, makanya bisa kita explore ya. Primary axis, secondary axis. Top, bottom, so legend without overlapping.
Ini bisa dieksplor untuk pengaturannya. Nah, ini juga bisa dihapus. Nah. Apalagi yang belum? Streamlab belum, boxplot belum, ini sudah, diagram batang, histogram kita samakan ya untuk sementara ini. Yang belum tinggal boxplot sama streamlab. Boxplot itu menggambarkan nilai-nilai kuartil, jadi belum kita bisa buat karena kita belum menghitung nilai kuartil 1, 2, 3-nya. Kemudian streamlab, ya sebenarnya ini apa ya, menggambarkan distribusi frekuensi juga, tetapi di Excel belum ada ya fasilitasnya di Excel ini. Streamlab belum ada di Excel, jadi harus menggunakan aplikasi di SPSS seperti SPSS. Untuk boxplot juga SPSS. Kalau di Excel harus manual. Nah, cuman kita ke pemahamannya saja nanti. Apa saja yang ada di kuartil itu ya. Apa pengertian kuartil, kemudian bagaimana cara menentukan atau menghitung nilai dari kuartil tersebut. Jadi sementara kita tidak bisa melanjutkan membuat grafik sebelum kita melengkapi penghitungan nilai-nilai yang diperlukan untuk membuat grafik seperti kuartil 1, 2, 3 untuk menentukan atau menggambar atau menyajikan data dalam bentuk diagram box plot. Ini kita lanjutkan penghitungannya, ini kuartil. Kalau untuk data satuan yang ini, kuartil ya hitung gampangnya dulu ya. Di sini ada kuartil nih. Kalau 2010 ada kuartil yang bawah. Langsung diblok ke atasnya. Kemudian titik koma saya ya. Ada kuartil 0, kuartil 1, kuartil 2, 3, dan 4. Yang sering dihitung ya kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 0 ini nilai paling minimum atau nilai minimum. Kuartil 4 ini nilai maksimum. Jadi kita hitung T1 adalah kuartil 1. Nah, tinggal klik. Ini tinggal enter. Ini kuartil 1-nya 46. Ini rumus ini bisa copy paste ya, copy paste karena sama, hanya beda di kalau kuartil 1 ini 1 nih. Kuartil 2 ganti dengan 2. Copy paste lagi ganti dengan 3. Untuk kuartil 3. Jadi kuartil 1, 2, 3-nya adalah 46, 50, dan 54. Kuartil itu apa? Kita ke definisi kuartil itu apa. Nah, kalau kita punya rentang data dari 1 sampai 100, ya, saya copy paste spesial transpose ya, ke samping. Kita sajikan data ke samping atau secara horizontal. Ya, kan panjang sekali ya datanya ya. Kita kecilkan bisa supaya memuat semuanya. Oh, kelihatan? Saya ke tengahkan.
ujungnya saja saya perbesar. Ini 40 adalah data yang pertama ya. Ini X1 berarti. Data yang pertama X1. X1. Satunya kita blok. Karena indeks ini ya. Satunya ini indeks. Menunjukkan posisi X yang pertama. Ini bisa klik kanan, format cell. Jadi satunya di blok, kemudian klik kanan. Kita posisikan di bawah sebagai indeks subscript atau subscript. Nah, ini X1. Untuk berikutnya bisa ditarik X2, nah bisa X3 dan seterusnya. Nih. X18 sampai X yang ke 100, data yang ke 100 paling kanan. Ini X1. Nah, definisi kuartil adalah poin, titik, yang membagi gugus data ya dari yang minimal sampai ke maksimal, dari data terkecil sampai data terbesar menjadi 4 bagian yang sama besar. Saya ulangi, kuartil adalah nilai titik atau poin yang membagi ya gugus data mulai data terkecil sampai dengan data paling besar menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau kita membagi data dari 1 sampai dengan 100, kalau kita mau membagi 2 berarti tengah-tengahnya antara, gimana caranya kalau membagi 2? 100 bagi 2 gitu ya, 50. Tapi sebenarnya harus kita tambah 1 dulu supaya pas tengah-tengah. Ini datanya kan genap, 100 itu genap. Nih. Kelihatan enggak tangan saya? Bagi 2. Di layar. Kursornya nggak, Pak? Nggak terlalu kelihatan. Tangan saya di kamera. Oh, Cuma kurang ke kelihatan atas ya, Pak. jempolnya, Pak. Gimana, Pak? Kelihatan, Pak. Sebentar. Kurang ke tes 1, 2, 3. Kelihatan ya? Oke. Iya, Pak. Data kita kan kebetulan genap, 100 itu genap. Arianto mana Arianto? Masih ada enggak? Ada Lukman Fitriadi. Husen Abdil. Husen mana Husen? Husen mana? Iya, Pak. Husen ada? Hadir, Pak. Videonya? Dia model. M3 agak gangguan, Bapak, di sini, Pak. Jadinya buat suara aja bisa dinyalakan, untuk videonya tepat-tepat, Bapak. Nggak apa-apa, saya pengen lihat dulu. Nanti bisa matikan lagi. Kalau benar. Husen, Abdil, lihat dulu videonya. Halo? Ganti celana dulu. Pakai baju dulu. Ngapain ketawa? Sudah rapi.
Oke, kita kembali ke materi. Data kita kan genap. Nanti kemungkinannya bisa genap, bisa ganjil. Yang paling sederhana ya sebagai contoh yang mungkin lebih mudah dipahami karena 100 itu banyak gitu ya. Yang 4 nih sama-sama genap sebagaimana 100. Untuk mencari tengah-tengahnya ada di mana? Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 sini, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya? Di antara 3 dan 3. Di antara 2 dan 3, Pak. 2 dan 3. Ini berarti di sini ya. Sini nih. Ya, Pak. Tengah-tengah. Bukan di 2. Bukan di 3. Tengah-tengahnya antara 2 dan 3. Makanya kalau ada data yang tadi, yang 100, untuk mencari tengah-tengahnya di mana itu berarti harus ditambah 1 dulu. 100 tambah 1, 101. Dibagi 2, 50,5. 50,5. Ini juga sama. Ini 4 ditambah 1, 5. 5 dibagi 2, ya 2,5. Ini 1, ini 2,5 tuh di sini. Ya, kenapa ditambah 1? Untuk membagi 2 ya seperti itu ilustrasinya ya. Kita sederhanakan dulu. Misalnya 4 data. Untuk yang ganjil sama. Untuk yang ganjil ini tengah-tengahnya ada di mana? Ini 5 nih. 3, Pak. Nah, tengahnya 3 di sini, tengah-tengahnya. Berarti tambah 1. 5 ditambah 1, 6 dibagi 2, ya 3. Ya. Dan itu biasanya muncul juga di rumus-rumus kuartil. Ya. Kuartil 1 adalah 1/X, 1/4, N plus 1. Kenapa tambah 1? Ilustrasinya seperti tadi. Jadi ini tengah-tengahnya, kita kembali ke tengah-tengahnya di antara X yang ke-50 dan 51. Maaf, ini. Tengah-tengahnya di sini ya. Kita tandai. Ini. Tengah-tengahnya antara 50 X yang ke-50 dan 51. Ini kalau kita menghitung secara pasti. Kalau kita menggunakan tali atau garis bilangan, ini saya kembali ke definisi kuartil itu ya, suatu poin, titik, atau nilai. Dalam hal ini ya, nilai-nilai yang menggambarkan nilai mahasiswa ya. Nanti nilainya bisa berupa nilai tinggi badan, berat badan, kemudian tingkat misalnya dalam manajemen, tingkat efektivitas pengelolaan suatu organisasi, nilai-nilainya macam-macam ya. Kalau gugus data itu ada dari data terkecil sampai dengan terbesar, berarti kita urutkan dulu datanya dari mulai terkecil sampai terbesar. Nah, nilai-nilai yang membagi gugus data tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar, itu disebut kuartil. Nah, kalau kita gambar di sini, ya. Maaf. Kalau kita gambar, mana ya kok Anda berfungsi?
Ya. Sebentar. Kita gambar pakai aplikasi Zoom saja. Edit annotation ini ya. Dari sini menggambarkan gugus data dari terkecil sampai terbesar. Kalau kita bagi dua tadi, ini ya. Bagi dua di sini. Ini terkecil, besar. Untuk membagi 4 ya bisa kita bagi 2 dulu. Kemudian tengah-tengah di sini kita bagi 2 lagi. Ini bagi 2 lagi. Nah, ini data pada bagian yang pertama, data pada bagian yang kedua, data pada bagian atau kelompok yang ketiga, ini data pada bagian atau kelompok yang keempat. Ya, poin atau titik, ini kan titik, 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 yang isinya nilai dari data tersebut, ya. Inilah yang disebut dengan kuartil. Poin-poin atau titik-titik sebagai pembagi data menjadi 4 bagian yang sama besar ini disebut kuartil. Ini disebut kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Kuartil 1 ini kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Ini nilai minimum, ya kalau mau disebut kuartil, ini kuartil 0. Nilai paling tinggi, nilai maksimum, kalau mau disebut kuartil, ini kuartil 4. Yang sering dibahas ya kuartil ini, 1, 2, dan 3. Kuartil 2, nilainya ada di tengah-tengah, ini sama dengan media. Itu ya definisi dari kuartil. Ini tepatnya ya, kuartil 1, kuartil 2 tadi ya, rumusnya gimana? S setengahnya. X yang ke setengah dari N ditambah 1. X setengah N ditambah 1, setengahnya dari 100 ditambah 1, tadi 50 setengah. Ini X yang ke 50 setengah. Belum nilainya ya. Nah, ini kan X yang ke 50 di sini. X yang ke 51 juga di sini nih. Yang tadi saya tandai warna kuning. Jadi X yang ke 50 setengah itu nilainya tergantung X yang ke 50 berapa, X yang ke 51 berapa. Tengah-tengahnya berapa. Tapi karena di sini X yang ke 50 adalah 50 juga nilainya ya. X yang ke 51 juga 50, bisa dipastikan nilai X yang ke 50 setengah. X 50 setengah adalah 50 juga. Itu ya. Jelas. Kuartil 2 sama dengan median ada pada posisi X yang ke setengah N tambah 1, yaitu X 50 setengah. Karena nilai X 50, 50, X 51, 50, bisa dipastikan X 50 setengah juga 50. Ini dari 50 ditambah 50 dibagi 2. Hasilnya ya 50 juga. Bisa juga dengan cara, ini saya clearkan dulu ya. Untuk menghitungnya bisa juga dengan cara
kuartil itu kuartil 2 ya, sama dengan median ya. X yang tadi berapa? X yang ke 50 setengah. Sama dengan, kalau tadi kan X 50 ditambah X 51 dibagi 2. Bisa juga dengan cara X yang ke 50 ditambah setengahnya selisih jarak X yang ke 50 dengan X 51. Berarti selisihnya itu X 51 ditambah X, kurang. X 51 dikurangi X, dikurangi X 50. X 50-nya 50 juga. Nah, ini yang atas nanti. Diisi 50. X yang ke 50, 50 setengah ditambah setengahnya dari ini 0 ya. 50 dikurangi 50 ya 0. Setengah kali 0 ya 0. Ini hasilnya 0. Berarti yang tersisa tinggal X 50 saja. Sama dengan 50 di sini ya. Berarti kuartil 2 sama dengan 50. Seperti itu. Jelas ya? Kita coba cari kuartil 3. Takmirkan dulu. Kuartil 3, kalau kita lihat di slide, sama dengan X yang ke-3 per 4 N plus 1. Ini ada di slide ya rumusnya. Sama dengan X 3 per 4 dari 100 ditambah 1. Berarti 100, 3 per 4 dari 100 berapa? 25, Pak. 25, Pak. Caranya tinggal begini aja. Ini 3 per 4-nya ya. Kalau seperempatnya 25, kalau 3 per 4 ya. Oh, ya, salah, Pak. 75, Pak. Berarti 75, Pak. ya 75. 75. Mantap, Irfan. Ini 75. 3 per 4 dari 1. 3 per 4. 3 per 4 dari 1. Jadi kita cari nilai dari X 75 3 per 4. X yang ke-75 cari di sini. Ini X 54 ke kanan. X75 ini. Berarti antara X75 dengan X76. Kalau kuartil 2 antaranya itu tengah-tengahnya. Kalau ini kan tidak tengah-tengahnya ya. Kalau tadi 50 setengah. Kalau ini 75 3 per 4. Berarti lebih dekat ke 76. Lebih dekatnya itu ya 3 per 4-nya. Ini caranya sama dengan
Kita tulis X75 dulu. Ini mohon maaf ya. Kalau menggunakan Samsung Galaxy Tab, enak nulis pakai pen stylus ya. Saya pakai tangan saja. Enak kayaknya. Atau laptopnya yang lebih canggih lagi harusnya. Yang 15-20 jutaan ya. X75 ditambah, ini ujungnya 3/4 ya. 3/4. Bentar, ini muncul. Ke bawah ya. 3/4 dari selisih antara X76 dengan 75. X76 dikurangi X75. Begitu. Saya larikan ke sini ya, atau larikan ke atas. X75-nya berapa? Berarti ini kuartil. X75-nya? 54. 54. Ditambah 3/4-nya dari, oh enggak cukup ya. 3/4-nya dari, X7. ya ini kan 54. X76 54. 4 dikurangi 54, 0. Berarti ini hasilnya 0 ini. Berarti 54 ditambah 3/4 kali 0. Hasilnya ya 54. Begitu. Ini sama dengan penghitungan yang manual kita. Hasilnya tuh emang 54 gitu, Pak. Kalau misalnya itu enggak 0. Dan 0 ya bukan 54. Ini kebetulan saja ya. Nilai-nilai yang berdekatan antara 50, 51 yang ini sama. X50, 50. X51, 50 juga. Ini juga kebetulan X75, 54. X76, 54. Kalau di sini jadi 5, misalnya jadi 5 X76-nya 56, berarti selisihnya 56 dikurangi 54, 2. Jadi 3/4 kali 2, baru ditambahkan dengan yang 54. Seperti itu. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Pak, kalau seumpamanya angkanya ganjil seperti apa, Pak? Angkanya ganjil, jumlah keseluruhan data gitu. Iya, Pak. Jumlah keseluruhan datanya gitu, Pak. Ini 100 genap gitu ya, misalkan 101. Sama saja, intinya di N ditambah 1, tetap sama. N tambah 1 tetap sama. Kemungkinan nanti kuartil 1-nya, kuartil 2-nya atau mediannya itu ada di pas, misalnya kalau datanya 101 berarti kuartil 2-nya ada di 51. Jadi langsung saja tentukan nilainya sesuai dengan X51 itu berapa. Tapi untuk kuartil 1, kuartil 3 tidak bisa tengah-tengahnya, pasti ada lebihnya. Kuartil 1 dan 3 tidak bisa ditentukan langsung menggunakan X yang keberapa. Seperti itu. Jelas ya? Untuk kuartil 1 sama dengan cara yang sama. Bisa kita contohkan juga. Kita hitung dengan cepat ya. 1 sama dengan X 1/4. N-nya 100 tulis 1 sama dengan X 1/4. Maaf,
hapus saja, langsung kita tentukan 1/4 dari 125. Ini 25, 1/4 dari 1. Berarti ada di posisi 25, antara 25 dan 26. Tapi lebih dekat ke 25 karena 1/4-nya. Kita tentukan di sini ada di antara 25-26. Ini kebetulan juga ini dua-duanya 46. Sama ya. Datanya kurang bervariasi, jadi banyak yang sama. Nah, masalah ini sebagai contoh saja. Untuk penghitungannya bisa jadi berbeda. Nanti bisa sisinya berapa, kemudian ditambahkan dengan yang sebelumnya, yaitu X25. Jadi kita lanjutkan sama dengan X yang ke-25 ditambah 1/4-nya. Tambah ini ya, dari X26 dikurangi X25. Ini selisihnya. Ini 0 lagi-lagi. Ya, 46 dikurangi 46 itu 0. Ini X25, 46. Ditambah 0. Jadi 46. Ini sama penghitungannya menggunakan X nih. 46, 50, 54. Itu untuk data satuan. Untuk data kelompoknya, ini bawa ke sini ya. Min. Median itu sama dengan kuartil 2. Median sama dengan kuartil 2. Nih. Kita buka slide-nya. Kuartil 2 itu ada di materi ukuran pemusatan data. Ada di sini. Ukuran tendensi sentral, ukuran pemusatan data. Ini materi-materinya min, median, modus, kuartil. Ada yang pakai K, ada yang pakai Q ya, kuartil, desil, persentil. Ini untuk data satuan dan data kelompok. Kuartil, coba lihat, nah ini. Ini untuk data satuan, data tunggal. Ini untuk data kelompok. Kita lihat, kita hitung bisa salah satunya, bisa tiga-tiganya gitu. Kuartil 2 dulu ya, median dulu. Ini rumusnya saya copy semua. Kita bawa ke sini. Nah, ini rumusnya. Kita kecilkan. Sedikit. Terlalu kecil ya. Kuartil 2 yang ini median sama dengan kuartil 2. Jadi tidak bisa menggunakan langsung rumus median ya. Nggak bisa. Sama data yang ini juga tidak, kalau ini min juga ini harus manual ya. Median juga sama, nggak bisa ini. Tidak bisa langsung rumus median, tidak bisa. Jadi rumus langsung itu hanya untuk data satuan, seperti ini, data asal. Bukan dalam bentuk data frekuensi seperti ini, atau data frekuensi berinterval seperti ini. Jadi intinya ini harus manual ya.
Median, rumus manualnya ini, kuartil 2 sama dengan median, sama dengan batas bawah kelas median. Tadi kelas mediannya, kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Ada pada kelas keberapa? Median kita tadi X yang keberapa? X ke 50,5. X 50,5 itu kalau kita lihat frekuensi kumulatif, ini kelas yang pertama belum memuat X 50,5, hanya sampai dengan X12 ini. Jadi X1 sampai X12 itu ada di kelas yang pertama. Kemudian kelas yang kedua itu dari X13 sampai dengan X33. Kemudian kelas yang ketiga ini memuat X yang ke-34 sampai dengan X yang ke-60. Berarti kelas median ada di X yang ketiga ini. Jadi median kita ada di sini nih. Perkiraannya. Ini medianya. Kita tentukan kelas-kelas ini ya. Ini kelas Q2 di sebelah sini ya. Kelas Q2 ada di sini. Kelas Q1 ada di berapa tadi? X yang keberapa? Kuartil 1 ada di kelas keberapa? 25 tuh Kak, Pak. Iya, 25 25/3. seperempat. 25 seperempat itu ya ada di sini nih. Di sini hanya sampai 12, di sini sampai 33, berarti 4, 25. Berarti Q2 ini ada di kelas, Q1 ini ada di kelas yang kedua. Kemudian berapa lagi? Q3, Pak. Ada di kelas yang ke 75/3. 75 itu ada di sini ya. Iya, 82. Iya. Beriringan ya. Ini Q3. Ini perlu ya. Perkiraan posisi kuartil 1, kuartil 2 pada kelompok interval itu perlu untuk menentukan batas nanti ya, batas bawah kelasnya. B median gitu. Atau B kuartil 2. Kalau median, B median. Batas bawah kelas median. Jadi kita masukkan rumusnya. Masukkan angkanya. Sama dengan ini Q2. B batas bawah kelas median. Batas bawah kelas kuartil 2. Batas bawah. Nih batas bawahnya. Oh, salah. Itu belum sesuai ya. B-nya tuh, Pak. Belum, Pak. Ini harusnya 40-nya ke sini. Baru bisa ditarik. Ini batas bawahnya. Jadi kita tinggal untuk menentukan median data kelompok interval. Klik batas bawahnya ini, klik. Ditambah, ini kan tambah nih. Ini tambah nih. Intervalnya bisa diklik 4 atau tulis 4 saja. Manual 4. Dikalinya pakai bintang. Ini setengah dari N. N-nya 50, setengahnya berarti N-nya 100, setengahnya berarti 50. 50. Dikurangi FKS ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti 21 ya. Maaf, 33. Gunakan frekuensi kumulatif yang kurang dari ini. Itu yang dihitung kuartil 1 nggak Pak? Bukan kuartil 2.
Oh ya. Kuartil 2. Ya, Setengah. Pak, ya, Pak. Betul deh. Oh, iya, median. Setengah N dikurangi frekuensi kumulatif FKS ini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti 33. Dibagi FME. Frekuensi median. Frekuensi mediannya itu di sini. Tinggal di enter. Jadi 50 sekian. Hampir sama dengan kuartil 2 ini 50. Beda 0,02. Tidak masalah ya, karena ini pendekat. Modus. Sebelum ke kuartil 1 dan 3, modus dulu. Ini juga sama, tidak bisa langsung menggunakan rumus, tapi modusnya ada di rumus ini. Min, median, kuartil, modus. Nah, ini. Rumusnya. Ini saya bawa juga ke Excel. Copy paste ke Excel. Menentukan modus. Sama dengan batas bawah kelas modus. Modus itu dilihat dari frekuensi yang paling banyak. Berarti di mana? 12, 21, 27, 22, 13, 4, 1. Paling banyak yang mana? 27, Pak. 27. Berarti kelas modus sama dengan kelas median. Sama dengan kelas kuartil 2. Berarti batas bawah kelas modusnya sama, yaitu 47, sama dengan 47. Tambah I-nya, intervalnya 4. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. B-nya ini beda ya, beda atau selisih. Bedanya berapa? Frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Bedanya 27 dengan 21, bedanya berapa? 6 ya? 6, Pak. 6, Pak. Ya, bedanya 6. Kemudian dibagi ya. Dibagi 48, Pak. 6, B1-nya 6. Kemudian Ditambah ditambah B2-nya selisih frekuensi kelas modus berarti 27 dengan 22. Oh iya. 5. 38. 5. 5 kan? 5. Nih 27 dengan 22 selisihnya ya 5. 5. Selisihnya 5. Tinggal di enter. Berarti 49, sekian. Modus di sini 48 ya. Kayak berbeda lah. Apa ya pendekatan. Kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 2-nya ya sama dengan median, tinggal ambil saja di sini. Pasti sama persis nilainya. Tinggal kuartil 1, ini rumusnya. Nanti filenya silahkan diambil ya. Saya share. Kuartil 1 sama dengan batas bawah kelas kuartil 1. Kuartil 1 di sini batas bawahnya berapa? 43. Ya. 43. Tambah intervalnya 4 dikali nih
4 dikali dalam kurung ini berarti kali. 1/4 dari N. N-nya 100. 25. 1/4-nya 25. 1/4-nya 25. Dikurang 25 dikurang berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Frekuensi kumulatif FK yang kurang dari 12. Dikurangi 12. Kurang baru garis miring. Garis miring itu kali. Bagi. Dibagi frekuensi kuartil 1. Frekuensinya berapa? 21. Nih, frekuensi kuartil 1, 21. Enter. Hasilnya 45,98. Kuartil 1 ini 46. Dibulatkan semua. Hasilnya, coba kita bulatkan semua ya. Hasilnya akan sama dengan 1, kuartil 2, kuartil 3-nya pun ya kita hitung. Insya Allah mendekati hasil aslinya. Sama dengan kuartil 3. Lanjut nih. Batas bawah kuartil 3 berarti batas bawah kuartil 3 yang ini nih. 51 51,5. ditambah 4 dikali pakai bintang dikurungin 3/4 dari N. N-nya 75 dikurangi frekuensi kumulatif kelas kuartil 3 sebelum kelas kuartil 3 berarti 60 ini. Oh, 60 ya. Frekuensi kumulatif FKS sebelum. Ini 60 ya. Iya, 60 dibagi frekuensi kuartil 3. Frekuensi kuartil 3 yaitu 22. Nih, frekuensinya. Hati-hati ya. Ngambil frekuensi kumulatif, ngambil frekuensi. Nah, nih, pembulatan sama 54. Hasilnya ya 54,23 ya. 27. Kalau dibulatkan utuh jadi 54. Jadi ini ya sudah bagus karena kita menentukan banyaknya kelas, kemudian interval ya sudah mendekati hasil perhitungan data aslinya. Itu. Satu lagi untuk membuat box plot yaitu perlu nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Tapi kita kalau manual menggunakan Excel agak repot ya. Repotnya ya kita harus gambar seperti gimana ditunjukkan di sini. Nih. Nilai box plot ini nilai rendahnya 40 kan? Mediannya atau kuartil 2, ini kuartil 2. Ini kuartil 1. Ini kuartil atas atau kuartil 3. Ini kuartil atas. Ini nilai-nilainya ya berapa ini? 46. Ini 50. Ini 54. Ini nilai minimum, ya ini nilai maksimum. Ya kalau digambar manual ya tinggal begini aja. Gini ya. Terus dikasih keterangan. Ini 40. Nah itu kalau manual gitu. Menggunakan aplikasi SPSS ini. Itu diagram. Data dalam bentuk tabel. Sudah diagram, pie, histogram, box plot, OZIP. Yang kebanyakan mengambil data dari frekuensi kumulatif. Kemudian
Ya, nilai-nilai kuartil 1, 2, dan 3. Kita bisa menggambarkan atau menyajikan. Ya, jelas? 10, 26. 2 menit lagi. Nah, untuk yang ini manualnya bisa, ini manual kan saya. Tapi menggunakan aplikasi juga bisa. Ini mungkin waktunya hari ini tidak cukup ya. Ini 3 ini frekuensi ya. Ini aslinya ini kalau saya uraikan untuk kalau saya uraikan yang ini jadinya ini fokus dulu ke situ. Nih. Maaf. Ini satuan ya. Ini 40, ini kan 40. Kemudian ini lagi 40. Ini lagi 41. Kalau yang ini 42. 42. 2 lagi. 42 lagi. 2 lagi, 42 lagi, 42. Ada berapa 42-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. Ini aslinya seperti itu. Karena kalau kita susun banyak seperti itu kan panjang. Jadi disingkat ini jadi satuan. Satuannya 4. Ada berapa 4? Dan seterusnya ya. Ini 60, 61. 60, 61. Kemudian yang paling bawah, data yang terakhir atau kelompok yang terakhir. Nah, 65. Nah ini. Ini 62. Ini 65. Ini menunjukkan ini 65 hanya ada 1 gitu kan. Terus sampai sini 62. 62 berarti 65, 62 ini 2. Ini frekuensi kumulatif aslinya. Kemudian ini 1, 2, 3. Ini ada 3 di sini. Frekuensinya ada 3 berarti apa namanya? Maaf. Ini 65 ada 1, ini 62 ada 1 jadi 2. 1 tambah 1 2. 2 ditambah 3 jadi 5 gitu. Ini dari bawah ya, frekuensi kumulatif lebih dari. Ini juga tambah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 6. 5 tambah 6, 11, dan seterusnya. Juga yang dari atas seperti itu penghitungannya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau misalnya itu kan puluhan ya Pak ya. Kalau misalnya ratusan dan ribuan itu gimana Pak? Cara nulis nilai yang di tengah itu nilai satuannya itu Pak. Misalkan ribuan ya. Iya. 1000 berapa? Jadi contohnya 1025 misalkan ya. Datanya 1025. Kita bisa buat dalam bentuk satuan ya. Kita di sininya ya misalkan ribuan gitu ya. Tergantung disparitasnya kebanyakan ada di mana. Disparitas itu misalkan ini datanya
1002, 1003, 1045. Kalau ininya ribuannya tidak banyak disparitasnya atau perbedaannya, berarti ini dianggap atau kita buat menjadi batangnya. Jadi batangnya itu bisa puluhan, bisa ratusan, ya. Kemudian di sini satuan. Ini bisa ribuan juga di sini, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, lalu ribuan. Jadi tergantung kita melihat disparitasnya ada di mana. Kalau di sininya ribuannya sama, 1001, 1002, 1003, 1100, berarti ribuannya ini yang menjadi batangnya. Ya. Nah, satuannya yang ini. Seperti itu ya. Di 1000, ya kita biarnya 1000. 1000 itu ada 1001 berarti 1, 1002 2, ya. 1003 3 dan seterusnya. Atau kalau kita mau membuat apa namanya ya dengan aplikasi, ya manualnya seperti itu. Kita perlu memahami ini menunjukkan apa? Ini adalah frekuensi kumulatif. Ini batang, ini daun sebagai cabangnya atau bisa satunya. Di sini bisa puluhan, bisa ratusan, bisa juga ribuan. Yang jelas ini satuannya. Kemudian ini frekuensi kumulatif. Sampai nilai tengah itu frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian setelah nilai tengah, ya kita hapus dulu, clear dulu ya. Kita utuhkan. Ini bisa diperhatikan, ini tengah-tengahnya ya. Ini ya sama dengan kelas interval tadi, kelompok ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Nilai tengahnya itu ada di sini. Jadi median itu ada di sini, kuartil 2, kemudian ada di tengah-tengah sini. Untuk yang tengah-tengah ini sebagai batasnya yang dicantumkan di sini 12. 12 itu frekuensinya ada 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 12. Ini tengah-tengahnya kita harus tahu. Untuk tengah-tengahnya saja ini frekuensi. Dari sini ini frekuensi kumulatif kurang dari. Yang atas frekuensinya ada 3. Yang ini frekuensinya ada 9. Ini tambahkan jadi 12. Ini 12 ditambah ini ada berapa lagi? Ada 9 lagi ya. Ini 9 ditambah 12, 21. Yang ini ada berapa? Ada berapa ini? Ditambah jadi 33 gitu. 21 ditambah 12 jadi 33 gitu ya. Sampai ini 33 ditambah berapa? 15 ini ya, ada 15 ini 1 2 3 4 5 15 jadi 48. Nah, kalau sudah pakai tengah-tengahnya stop di sini. Tandai dengan dalam kurung ini frekuensi yang ada di sini. Selebihnya kita hitungnya dari bawah, frekuensi kumulatif lebih dari. Mulai dari di sini ada 1, 65 saja di 1. 65 di sini juga kelompok yang kedua dari bawah ini ada 1 tambah 1 jadi 2. Di sini ada 3 ya, 1, 2, 3. 0, jadi 60, 60, 61 ada 3, tambahkan jadi 5, dan seterusnya sampai ke atas. Nah ini. Itu untuk memahami stimulus. Untuk cara membuatnya manual agak repot ini ya, harus membagi data, itu nanti ada di aplikasi. Ini
kan menggunakan aplikasi. Jadi menghitung nilai ukuran pemusatan, ukuran penyebaran data, grafik ya bisa menggunakan aplikasi statistik seperti SPSS. Jadi minggu depan diharapkan sudah terinstall SPSS ya. Oke. Ada SPSS. Ada juga Minitab.